Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Damai sejahtera bagi Anda semua. Hari ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, entah kita sadari atau tidak, setiap orang memiliki keinginan 3 hal dalam hidup ini. Di antaranya, keinginan untuk dicintai, diterima, dan dipilih. Orang memiliki keinginan untuk dicintai oleh orang lain, oleh pasangan, oleh anak-anak, dan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang juga mempunyai keinginan untuk diterima keberadaannya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan segala kelemahan dan juga kekuatannya. Orang juga ingin dipilih sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Tidak semua orang mengakui keinginan ketiga hal di atas. Meskipun secara faktual semua orang merindukannya untuk dicintai, diterima, dan dipilih. Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh meneguhkan dan menghibur kita semua. Sabda itu memberi warta sukacita. Kita tidak perlu mencari kasih dan penerimaan, karena kita dipilih, dicintai, dan diterima oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang ingin dipilih dari sejak masih kecil hingga dewasa. Menjadi orang pilihan adalah kunci membangun harga diri kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 4-5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebelum Allah menciptakan semesta alam, karena Ia menghendaki sebuah keluarga. Alasan semesta alam ada karena Allah ingin anak-anak-Nya memelihara alam semesta. Menurut perikop yang kita dengar dari surat Paulus ini, kita bisa bertanya, kapan Allah memilih Anda? Allah memilih Anda sebelum dunia diciptakan. Sebelum Tuhan memilih untuk menciptakan semesta alam, Dia telah memilih Anda. Faktanya, itulah mengapa Dia memutuskan untuk menciptakan alam semesta. Dia mengendaki tempat di mana Anda bisa tinggal, Anda bisa hidup
Sebelum Tuhan memilih pohon apapun yang akan tumbuh, Dia memilih Anda. Sebelum Tuhan memilih lautan, selat, samudera, Dia memilih Anda. Sebelum Tuhan memilih setiap terumbu karang yang ada di laut, Dia memilih Anda. Sungguh menakjubkan dan luar biasa Allah kita. Bahkan sebelum Dia memilih untuk menciptakan matahari dan bulan dan bintang, Tuhan mengenal Anda dan memilih untuk mencintai Anda. Itulah dasar identitas Anda. Tidak ada dari kita ingin dipilih yang terakhir. Kita mesti ketahui bahwa kita tidak pernah menjadi yang terakhir dalam pikiran Tuhan. Sebaliknya, kita selalu menjadi yang pertama di dalam pikiran Tuhan. Tuhan memilih Anda. Tuhan mencintai Anda. Dan Tuhan menerima Anda apa adanya. Inilah warta sukacita yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan kita, Ia sungguh mencintai kita, menerima kita, dan memilih kita dengan segala keterbatasan, kelemahan, dan juga segala kekuatan yang kita miliki. Kita bersyukur atas pemberian karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur karena kita dicintai, diterima, dan dipilih oleh Allah. Mari kita menghidupi dan menghayati hidup kita sebagai orang-orang yang dicintai, sebagai orang-orang yang diterima oleh Tuhan, dan sebagai orang-orang pilihan agar hidup kita boleh menjadi pujian bagi namanya. Tuhan memberkati.